Nah, kita lanjutkan sekarang soal nomor 4. Kita masih membahas latihan soal 1.7. Diketahui koordinat titik fokus suatu elips adalah F1 8,-1, F2 -4,-1 serta salah satu koordinat ujung sumbu minornya. Berarti ini adalah titik puncak elips yang terletak pada sumbu minor, gitu ya. Adalah 2,7. Nah, tentukan persamaan dari elips tersebut. Nah, adik-adik, ketika kita ketemu dengan bentuk soal semacam ini, lebih enak kalau kita gambarkan dulu sketsa gambar elipsnya, ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam menentukan persamaan pembuat elipsnya. Ini apakah elips horizontal ataukah elips vertikal, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan ini elips vertikal atau elips horizontal? Kita bisa berangkat dari data titik fokus F1 dan titik fokus F2. Kalau kita perhatikan di sini kan ordinatnya itu tetap, ya, y-nya tetap, yaitu sama dengan -1. Berarti yang berubah, yang bergeser-geser itu dalam arah mendatar. Ya, ini 8, di sini -4. Maka nanti kalau kita gambarkan sketsa elipsnya itu akan berupa elips mendatar atau elips horizontal semacam ini, ya. Jadi ini adalah fokus, kemudian di sini adalah fokus. Untuk fokus di sebelah kiri berarti koordinatnya adalah -4, -1. Nah, -4, bukan 8, Kalau 8, itu ya berarti di kanannya -4, -1 kan gitu logikanya. Nah, seperti ini. Oh, ini 8, ya. Oke, coba saya rapikan dulu. Baik, berarti ini adalah F2. Kemudian di sini adalah F1. Ya, jelas ya. Nah, karena ini merupakan elips horizontal, elips mendatar, maka nanti bentuk persamaan elipsnya adalah X dikurangi M kuadrat, ya. Kemudian per A kuadrat plus dalam kurung Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan elips mendatar, persamaan elips yang mana sumbu mayornya atau sumbu panjangnya itu sejajar dengan sumbu X, gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada M dan N. Nah, M dan N itu adalah absis dan ordinat dari titik pusat dari sebuah elips, ya. Titik pusat elips itu terletak tepat di pertengahan antara kedua titik fokusnya. Berarti kira-kira ada di sini. Nah, berarti kira-kira berapa ini koordinatnya? Yang jelas untuk ordinatnya itu pasti sama dengan -1. Berarti sekian, -1, ya. Kenapa? Karena ini kan segaris lurus secara mendatar. Kalau ini -1 ordinatnya, ini juga -1 ordinatnya, maka di sini ya titik pusat elips di sini ordinatnya juga pasti sama dengan -1. Nah, artinya N-nya sudah ketemu sama dengan -1. Loh, kan lumayan ya, sudah ketemu ini. Paling tidak ketemu N-nya sama dengan -1. Gitu. Sekarang tinggal M-nya ini berapa? Nah, kita gunakan data selanjutnya ya. Di soal dikatakan bahwa salah satu koordinat ujung sumbu minornya atau sebenarnya salah satu koordinat titik puncak elips yang terletak pada sumbu minornya adalah 2,7. Sumbu minor itu adalah sumbu pendek yang di sini. Berarti puncaknya itu bisa di sini, bisa di sini, ya. Nah, 2,7 itu di mana? Di atas apa di bawah? Ya, logikanya ketika F1, kemudian F2, lalu ini pusat elips, ordinatnya itu -1, di sini 7, berarti kan 7 itu lebih besar daripada -1. Artinya 2,7 itu terletak di atas ini. Gitu ya. Oke, ini mungkin saya tambahkan, saya pakai warna merah aja. Nah, di sini koordinatnya itu adalah 2,7. Nah, titik puncak kemudian titik pusat ini terletak pada satu garis lurus, ya, secara vertikal. Nah, berarti yang sama itu apanya? Yang sama itu adalah absisnya. Ketika di sini absisnya 2, maka ini absisnya juga 2. Nah, ini tinggal dihapus ya. Kita ganti dengan 2. Demikian juga nanti di sini ada koordinat titik puncak pada sumbu minor yang terletak di bawah. Ya, nanti di sini koordinatnya pasti 2, sekian.
Nah, sekiannya berapa? Ini tidak perlu kita hitung ya, karena tidak ditanyakan di soal. Yang jelas di sini nanti M-nya itu ya sama dengan 2 ini. Ini kan M, di sini N ya. Nah, lumayan ditulis lagi. M sama dengan 2. Ya, berarti M-nya ketemu, N-nya juga sudah ketemu. Sehingga kita bisa tulis begini. X dikurangi 2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi min 1 berarti Y plus 1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menghitung berapa nilainya A dan berapa nilainya B ya. A itu berkaitan atau berhubungan dengan sumbu mayor. Nah, kalau B itu berkaitan dengan sumbu minor ya. Tampaknya ini yang bisa kita hitung terlebih dahulu itu adalah B-nya ya. Karena B itu kan sebenarnya jarak antara titik pusat ya ke salah satu titik puncak pada sumbu minor. Ini ada 2, min 1, di sini 2,7. Ya, berapa ini jaraknya? Adik-adik boleh menggunakan rumus, boleh juga kita menggunakan cara manual biasa. Ketika di sini Y-nya sama dengan min 1, ya kan? Ini kan min 1. Di sini Y-nya 7, berarti jaraknya adalah 7 dikurangi min 1. Berarti 7 plus 1 sama dengan 8. Gitu. Ya, itu adalah B-nya. Atau kita bisa juga menggunakan rumus. Ya, kita tahu untuk yang di atas ini nanti rumusnya, rumus koordinatnya itu adalah M, N ditambah dengan B. Kalau yang di bawah ini M, N dikurangi dengan B ya. Kita pakai data yang di atas, berarti N ditambah B itu kan sama dengan 7. N-nya min 1 berarti min 1 ditambah B sama dengan 7. Maka B sama dengan 7 plus 1 sama dengan 8 ya. Sama aja ini hasilnya. Oke, berarti B-nya sekarang sudah ketemu sama dengan 8 ya. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Lantas bagaimana dengan A-nya? Nah, untuk A ini kan berkaitan dengan sumbu mayor ya. Ini sumbu mayor. Berhubung di sini tidak ada informasi sama sekali terkait dengan koordinat titik puncak yang terletak pada sumbu mayor, maka kita bisa menggunakan bantuan rumus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya kan. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk B-nya tadi sudah ada. Nah, kemudian untuk C ini bisa kita hitung. Jadi C itu berkaitan dengan jarak antara pusat elips terhadap salah satu titik fokus ya. Jadi boleh pusat ke F2, boleh pusat ke F1 ya. Di sini kembali lagi kita bisa menggunakan cara manual, kita hitung biasa atau menggunakan rumus ya, bebas. Kalau cara manual itu lebih cepat ya. Ini dalam arah mendatar ya, berarti di sini absisnya atau X-nya 2 ya kan. Di sini X-nya sama dengan 8. Berarti terpaut berapa satuan? Ya tinggal dikurangkan, 8 dikurangi 2 sama dengan 6 satuan ya. Artinya jarak antara titik pusat ke titik fokus atau C itu sama dengan berapa tadi? 6 satuan. Atau kita juga bisa menggunakan rumus ya, rumus koordinat dari titik fokus, yaitu di sini M ya ditambah dengan C, N ya. Maka kita bisa tuliskan lagi di sini M ditambah C itu sama dengan 8. Kalau mau pakai data yang di sebelah kiri juga boleh ya. Berarti di sini M, nah, saya pakai warna merah aja supaya kelihatan. M dikurangi C, N. Ini kalau pakai data yang di sebelah kiri ya. Kita pakai yang di kanan kan tadi, berarti M plus C sama dengan 8. Berarti M-nya sama dengan 2 ditambah C sama dengan 8, maka C sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, begitu C-nya ketemu, kita kembalikan ke sini ya. Maka kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. 64 ditambah 36 ini sama dengan 100. Nah, ini sudah lengkap ya. A kuadratnya ketemu,
Untuk B kuadratnya 8 kuadrat sama dengan 64, berarti ini juga sudah ketemu. Sehingga kita kembalikan ke persamaan pembuat elips, yaitu X dikurangi 2 kuadrat per A kuadrat, berarti per 100, ditambah Y plus 1 kuadrat per B kuadrat, berarti per 64 sama dengan 1. Nah, ini adalah jawabannya ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Terima kasih.